Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pertama, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen penguji kedua, dan yang saya hormati Ibu Anum Nuryani SEMM selaku dosen pembimbing saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji karena sudah berkenan hadir pada agenda sidang skripsi saya ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Denti Natalia dengan NIM 211010500649 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Program Sarjana. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya sebagai syarat untuk lulus sidang S1 dengan judul Pengaruh Rasio Hutang, Pertumbuhan Penjualan, dan Rasio Kas terhadap harga saham PT Japfa Kamfit Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2024. Melatar belakangi penelitian ini di mana pada COVID-19 2020 ini melanda Indonesia. Namun di membaraknya pandemi 2020 ini, PT Japfa Kamfit Indonesia Tbk ini, dia melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak-dampak dari pandemi COVID-19 dengan melalui berbagai inisiatif strategis yang membuat PT Japfa tahun 2021 ini berhasil membukukan pertumbuhan kinerja yang baik. Posisi keuangan PT Japfa di tahun 2023 pun juga cukup baik. Jumlah liabilitas PT Japfa meningkat, namun jumlah aset dan ekuitas perseroan juga mengalami peningkatan. Sebagai perusahaan publik, PT Japfa Kamfit Indonesia Tbk ini menarik untuk dianalisis kinerja keuangannya, terutama dalam kaitannya dengan fluktuasi harga sahamnya nih. Kondisi keuangan PT Japfa yang 4 dan stabil mungkin akan memberikan sinyal positif bagi para investor untuk mendorong minat mereka sehingga dapat menanamkan sahamnya di PT Japfa Kamfit Indonesia. Berikut akan saya tampilkan grafik data saham PT Japfa Kamfit Indonesia periode 2015 sampai 2024 di mana nilai harga saham itu dalam skala logaritma natural atau LN. Berdasarkan grafik di atas, untuk nilai saham PT Japfa Kamfit Indonesia terjadi adanya fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2024, di mana pada tahun 2015 nilai harga saham LN berada di angka 6,454. Ini menjadi titik awal data yang ditampilkan. Kenaikan terjadi secara substansial, mencapai puncak tertinggi pada periode ini di angka 7,673 pada tahun 2018, dan tahun 2024 nilai harga saham ini menunjukkan kenaikan yang cukup banyak menjadi 7,570. Berikut kemudian saya tampilkan grafik rasio hutang dengan menggunakan skala rasio yang saya gunakan, yaitu Debt to Asset Ratio atau DAR PT Japfa Kamfit Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2024, di mana dapat kita lihat grafiknya mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2024, di mana tahun 2015 rasio DAR berada di angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 64,39%, dan angka terendah pada periode ini terjadi di tahun 2018 sebesar 51,65%. Dari data tersebut kita dapat lihat cenderung trennya itu cenderung naik. Kemudian selanjutnya saya tampilkan grafik pertumbuhan penjualan. Dari grafik di atas menunjukkan presentasi pertumbuhan penjualan PT Japfa dari tahun 2015 sampai 2024 terjadi adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2015 pertumbuhan penjualan berada pada titik terendah dalam seluruh periode, di mana hanya di angka 0,61%. Dan lonjakan tertinggi pertumbuhan penjualan mencapai 21,41%. Dengan demikian, tren pertumbuhan penjualan cenderung naik hingga 2024, di mana termasuk cukup baik dengan standar rasio pertumbuhan penjualan sebesar 5-15%.
Dan selanjutnya saya tampilkan grafik rasio kas PT Java Confit Indonesia Tbk periode 2015 sampai 2024, di mana presentasi ini terjadi lonjakan signifikan menjadi 52,1% pada tahun 2016, di mana ini yang menjadi titik tertinggi rasio kas pada periode ini, dan tahun 2019 rasio kas menjadi titik terendah pada periode ini sebesar 13,33%. Menurut Kasmir dalam bukunya di 2018 halaman 140, rata-rata industri untuk rasio kas adalah 50%. Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini. Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi akademis, bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi calon investor. Selanjutnya kajian teori dari rasio hutang atau DAR dengan rumus total hutang dibagi total aset dikali 100%. Pengertian pertumbuhan penjualan dengan rumus sales growth nilai T akhir dikurang nilai T awal dibagi nilai T awal dikali 100%. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya teliti. Metode penelitian dalam penelitian saya adalah sebagai berikut. Hasil penelitiannya yaitu pertama, dalam pengaruh rasio hutang terhadap harga saham pada PT Java Confit Indonesia Tbk tahun 2015 sampai 2024 adalah secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio hutang atau debt to asset ratio terhadap harga saham Java Confit Indonesia Tbk. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio kas terhadap harga saham pada PT Java Confit Indonesia periode 2015 sampai 2024. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama proses penelitian ini. Saya berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih.